Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sadiwa dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis secara etimologi dan bahasa. Saya juga akan menjelaskan tujuannya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis bisnis beserta contohnya. Nah, pengertian bisnis secara etimologi, bisnis ini adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya keadaan di mana seseorang sibuk mengerjakan sesuatu. Istilah ini juga berakar dari kata busi yang berarti sibuk. Artinya, bisnis mencerminkan aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang sibuk mengelola dan mengembangkan suatu usaha atau kegiatan ekonomi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Namun, secara bahasa, yaitu bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuannya yaitu memperoleh keuntungan atau memperoleh profit melalui produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Nah, bisnis ini melibatkan proses pertukaran baik barang maupun jasa antara produsen dan konsumen dalam pasar yang terbentuk. Kemudian, tujuan dari bisnis ini sendiri secara umum yaitu tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Namun, ada juga beberapa tujuan lain, antara lain yaitu: satu, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi dan menciptakan produk atau jasa baru. Dan yang terakhir adalah yaitu untuk mencapai pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Nah, adapun jenis-jenis bisnis dan contohnya yang akan saya jelaskan, yaitu ada bisnis jasa, yang dimana bisnis jasa adalah bisnis yang menawarkan layanan atau jasa kepada konsumen tanpa produk fisik. Contohnya, konsultan, firma hukum, klinik kesehatan, jasa potong rambut, dan perusahaan transportasi seperti Grab atau Gojek. Yang kedua ada bisnis manufaktur, yang dimana bisnis manufaktur adalah bisnis yang menghasilkan barang dari bahan baku melalui proses produksi, lalu menjual produknya produk jadi kepada konsumen atau distributor. Contohnya, pabrik elektronik seperti Samsung, perusahaan otomotif seperti Toyota, dan pabrik makanan seperti Indofood. Kemudian yang ketiga adalah bisnis perdagangan, yang dimana bisnis perdagangan adalah bisnis yang berfokus pada pembelian barang dari produsen atau pemasok dan menjualnya kembali ke konsumen akhir atau toko retail lainnya. Contohnya seperti supermarket seperti Indomaret dan Alfamart, serta distributor barang grosir yang menjual dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat ada bisnis pertanian dan peternakan. Nah, bisnis pertanian dan peternakan adalah bisnis yang berfokus pada produksi bahan pangan dan hasil ternak untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya, peternakan ayam, perkebunan sawit, dan budidaya sayuran organik. Kemudian yang kelima ada bisnis teknologi dan digital. Bisnis teknologi dan digital adalah bisnis yang berbasis pada teknologi, terutama dalam platform online atau digital. Contohnya seperti Tokopedia, layanan streaming seperti Netflix, dan perusahaan teknologi seperti Google. Yang keenam, ada bisnis properti. Nah, bisnis properti adalah bisnis yang berfokus pada jual beli atau penyewaan properti seperti tanah, rumah, dan bangunan. Contohnya,
perusahaan properti seperti Ciputra, dan agen real estate. Kemudian yang ketujuh, ada bisnis keuangan. Bisnis keuangan adalah bisnis yang menawarkan layanan keuangan seperti perbankan, investasi, dan asuransi. Contohnya, seperti bank BCA, perusahaan investasi seperti Mandiri, dan perusahaan asuransi seperti Prudential. Nah, setiap jenis bisnis ini memiliki karakteristik dan model operasional yang berbeda, tergantung pada sektor dan pasar yang ingin dilayaninya. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian bisnis secara etimologi dan bahasa. Kemudian tujuannya. Kemudian yang terakhir, ada jenis-jenis bisnis dan contohnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.